Perkenalkan, nama saya Briana Burislayan, NIM 220334. Di sini saya akan menjawab soal UTS telah kurikulum. Nomor 1, jelaskan peranan penting kurikulum dalam pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu kurikulum. Kurikulum itu seperangkat rencana dalam pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, peranan kurikulum terhadap tujuan pendidikan yaitu di mana kurikulum akan memberikan arah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan, khususnya di lembaga-lembaga pendidikan formal. Tanpa adanya kurikulum, proses pendidikan tidak akan berjalan terarah dengan baik. Selanjutnya soal nomor 2, jelaskan menurut Anda kelebihan dan kekurangan kurikulum KTSP dan kurikulum berbasis kompetensi. Oke, yang pertama, kelebihan kurikulum KTSP yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas sekolah, mengembangkan keunggulan terhadap lokal-lokal, dan mendorong terjadinya suatu globalisasi lokal di Indonesia. Kelemahan kurikulum KTSP ini yaitu meninggalkan celah besar dalam upaya pencapaian standar lulusan atau standar kelulusan. Dan yang kedua itu kelebihan kurikulum berbasis kompetensi. Kelebihannya itu yaitu mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa terhadap aspek mata pelajaran atau mata kuliah yang ingin dikuasainya, sehingga membuat siswa tersebut menjadi lebih efektif dalam menguasai aspek tersebut. Jadi kekurangan atau kelemahan kurikulum berbasis kompetensi itu yaitu guru sering mengalami kesulitan dalam mengarang pembelajaran atau merancang pembelajaran, sehingga membuat guru tersebut jadi susah untuk memberikan suatu rancangan pembelajaran terhadap siswa. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Kurikulum memiliki 5 komponen utama yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan 5 komponen kurikulum tersebut. Yang pertama, tujuan. Dalam kurikulum, tujuan memegang peranan penting akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-komponen lainnya. Tujuan kurikulum ini yaitu setiap program pendidikan yang akan diberikan pada anak didik dalam perspektif pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional dapat dilihat secara jelas dalam undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, komponen atau isi materi, yaitu siswa belajar dalam bentuk interaksi dengan lingkungannya, lingkungan orang-orang, alat, atau ide. Tugas utama seorang guru adalah menciptakan lingkungan tersebut untuk mendorong siswa melakukan interaksi terhadap lingkungan tersebut. Di dalam komponen atau isi materi terdapat teori, konsep, generalisasi, prinsip, fakta, istilah, contoh, definisi, atau teori-teori lainnya. Selanjutnya, strategi mengajar, yaitu metode atau teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru pada umumnya seperti apa gitu. Contohnya misalnya seperti ceramah, seminar, atau yang lain-lain yang dilakukan oleh guru terhadap pembelajaran yang akan diberikannya kepada siswa. Selanjutnya, organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum ini beragamnya pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum. Munculnya terjadinya keragaman dalam mengorganisasikan kurikulum. Ada 6 ragam pengorganisasian kurikulum, yaitu mata pelajaran terpisah, mata pelajaran berkelas, bidang studi, program yang berpusat pada anak, inti masalah, dan ekskletik program. Dan selanjutnya itu evaluasi kurikulum. Di sini saya menjelaskan apa itu evaluasi. Evaluasi yaitu salah satu komponen kurikulum, dan evaluasi ini ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditujukan, serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Evaluasi ini memegang peranan penting terhadap kurikulum, baik dalam menentukan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun dalam mengambil keputusan terhadap kurikulum. Berikutnya soal yang nomor 4. Jelaskan perorganisasian kurikulum tersebut.
Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, mata pelajaran terpisah. Yang kedua, mata pelajaran berkorelas. Yang ketiga, bidang studi. Yang keempat, program yang berpusat pada anak. Yang kelima, inti masalah. Dan yang keenam, eclectic program. Yang pertama, mata pelajaran terpisah atau isolated subject, yaitu kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang terpisah-pisah yang diajarkan sendiri-sendiri tanpa ada hubungannya dengan mata pelajaran lainnya. Yang kedua, mata pelajaran berkorelasi, yaitu korelasi yang diadakan sebagai upaya untuk mengurangi kelemahan-kelemahan sebagai akibat pemisahan mata pelajaran. Yang ketiga, bidang studi atau broad field, yaitu organisasi kurikulum yang berupa pengumpulan beberapa mata pelajaran yang sejenis serta memiliki ciri-ciri yang sama dalam satu bidang pengajaran. Yang keempat, program yang berpusat pada anak, yaitu program kurikulum yang menitikberatkan pada kegiatan-kegiatan peserta didik, bukan mata pelajaran. Yang kelima, yaitu inti masalah, yaitu suatu program yang berupa unit-unit masalah, di mana masalah yang diambil dari suatu mata pelajaran tertentu dan mata pelajaran lainnya. Dan yang keenam, eclectic program, yaitu suatu program yang mencari keseimbangan antara organisasi kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran dalam peserta didik.